demokrasinya yang harus dikandali. Sepakat semua? Oke, gua kembalikan lagi. Saya hitung sama 3. Mana Babat? Yang punyanya negara. Saya minta dengan hormat. Buka. Waduh, sudah kita akan tertib. Tapi tolong buka pagarnya. Ya, Jokowi bagikan jalan. Anak siapa? Apanya yang dibuka? Mama nih suka menjurus. Apanya yang dibuka? Negara dalam keadaan SOS menuju pembubaran NKRI tahun 2025.
Yang penting video. Kelihatan nih. Ayo yang tertib. Jokodok mau lewat. Ada apa ini? Hah? Jokodok mau lewat. Jokowi mundur. Oh, gitu. Biasanya di pagi yang cerah, di sore yang cerah, Jokodok keluar dari sarangnya. Ini lagi nunggu Jokodok. Yang kodok kan bukan kita ya. Masa kita yang dikandangin. Apakah Sukowi saudara kembarnya Netanyahu? Bukan saudaranya, tapi saudara dengan Netanyahu. Kita ini ya, kita pegangnya ini hanya cabai dan ulekan. Tapi kita bersuara aja mereka udah takut. Kita ini dibelenggu, tidak bisa bersuara. Suara kita dibungkam juga sama mereka. Kita pegang
tidak boleh sekolah. Kita dimiskinkan, kita dibodohkan anak-anak kita. Bajingan tolol, kerja Jokowi bajingan tolol. Semua barang-barang naik. Kenapa Sukowi kok bajingan tolong? Hidup di Emang negara tolol kita aja nggak punya ijazah. Apa ada kena Presiden pajak? nggak punya ijazah. Kan aja kena pajak. Kok bisa jadi presiden? Presiden nggak punya ijazah, bajingan tolol. Kita aja Cawe-cawe. kena pajak. Jadi kan anak Jokowi. Apa kita tidak boleh beranak, Pak? Tolol. Kita tidak boleh beranak. Nggak punya ijazah sarjana. Seperti di negara. Hidup emak. Jokowi takut sama mama.
Kok nggak ada kata-kata Mbak Iriana? Kalau Mbak Iriana orang baik. Oi. Kita sebagai rakyat ikut aturan perundang-undangan. Jadi jangan dikira kami turun ke sini sama polisi. Terus kita tidak ada pemberitahuan. Inilah yang harusnya antara polisi dan kami ini harusnya sinergi. Harus ditanya kenapa turun di sini. Ini ya, saya rasa itu aja keprihatinan hari ini. Kenapa hari ini kita turun terus? Apapun hasilnya tetap kita akan turun terus sampai penguasa itu betul-betul peduli dan mengerti apa maksud rakyat ini. Kami ini tidak mau kaya, hanya memikirkan sejengkal perut dan anak-anak. Serasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Kenapa Bu Rena marah-marah? Kenapa Bu Rena marah-marah? Saya dendam sekali dengan polisi. Waduh, Kemarin saya tanggal 19 Maret, saya jadi korban di DPR RI diinjak-injak oleh polisi tanpa ada rasa kemanusiaan. Mereka gak punya istri, gak punya orang tua. Sementara orang yang menolong saya menarik dari bawah kaki polisi, mereka getok pakai pukulan polisi sampai berdarah, kepalanya bocor. Apa sekarang saya gak boleh dendam sama polisi? Siapa yang bisa menolong anak cucu saya? Gak punya anak cucu mereka. Saya ini adalah gantungan hidup anak cucu saya. Tetapi sekarang polisi tidak pernah ngepro rakyat. Polisi selalu ngepro siapa yang punya duit. Polisi itu ular berkepala dua. Sekarang ini kita hanya menyuarakan aspirasi rakyat. Kita hanya menyuarakan bagaimana kami ibu-ibu bisa memutar uang supaya bisa cukup 1 bulan. Tetapi harga di pasar sana sudah melambung tinggi. Sementara sekarang harus dipotong lagi tapera. Tapera yang lalu aja belum terbayarkan uang-uang pensiun dari itu. Orang-orang yang sudah pensiun belum terbayarkan semua. Sekarang masih ditarik lagi untuk menutupi uang yang kemarin dipakai untuk kampanye. Kami di sini hanya menyuarakan suara rakyat saja. Tetapi kalau benar-benar memperlakukan kami seperti binatang. Kalau kami diperlakukan seperti binatang, kalian lebih binatang daripada kami. Karena kalian diperintah tanpa perintah kalian tidak bisa jalan. Dan itu hanyalah daripada binatang. kita hadir di sini adalah diri sendiri. Tapi kita hadir kemari karena demi kebutuhan demokrasi Ketika suara kebenaran dihapuskan, ketika 5 bulan lagi Bapak Jokowi menjabat, tetapi semakin kesini makin banyak kebijakan yang menindas rakyat. Itulah kenapa Mama saat ini hari ini turun 4 tahun kami turun. Intuisi kami sebagai seorang ibu, intuisi kami sebagai seorang orang tua, sebagai wanita terbukti hari ini. Bagaimana anak-anak kami diborokan, bagaimana ekonomi kami dihancurkan, bagaimana rumah kami ditindas, dihilangkan, ekonomi dimiskinkan. Anda bisa lihat sendiri, hari ini kami ambil aksi di Harmoni, bukan untuk menonjolkan diri, tidak. Tapi kami ingin Bapak Presiden Joko Widodo melihat bagaimana Mama berjuang untuk anak cucunya. Ini bukan untuk kami, ini bukan untuk kami, tapi ini untuk
bagaimana ekonomi dihancurkan, bagaimana anak-anak dibodohkan. Anda bisa lihat, Anda bisa baca, Anda bisa tonton semua kebijakan yang diambil oleh Bapak Jokowi akhir-akhir ini. Jangan pernah tutup mata ketika nepotisme sedang ada sekarang. Jangan pernah tutup mata ketika korupsi sekarang makin menggila. Sumber daya alam itu adalah hak pribumi, hak rakyat, bukan hak sebagian orang, bukan hak salah satu orang, bukan hak satu golongan. Ingat, sumber daya alam adalah milik kita. Sumber daya alam adalah milik semua rakyat Indonesia. Bapak Jokowi, Anda lihat bagaimana mama ada di depan istana Anda. Anda bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, berarti Anda dibutakan oleh sebuah ambisi. Oke, selesai dari kami. Yang jelas, saat ini intuisi kami sebagai seorang ibu 4 tahun yang lalu terbukti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, kita tidak bermusuhan dengan polisi. Bukan itu. Kita tidak bermusuhan dengan polisi. Ingat itu. Karena mereka juga alat yang seharusnya melindungi rakyat, tapi dipakai melindungi kekuasaan. Dan itu dibuktikan dengan pagar-pagar ini. Betul. Tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu bahwa perlawanan rakyat tidak akan pernah bisa dibungkam. Mulut rakyat tidak bisa dibungkam. Kita akan terus melawan itu, kawan-kawan. Kita akan terus menjuarakan. Tangkap! Tangkap! Oktober nanti habis masa jabatannya. Sebagai Lengser, suara yang kita gaungkan adalah tangkap! Tangkap! Kita akan gaungkan tangkap Jokowi sebagai perusak demokrasi di negeri. Sekarang juga tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Sekarang juga. Turun berokan Sukowi haram jada. Selamatkan Mbak Iriana. Gua kan bukan apa namanya LGBT, hanya suka sama perempuan. Kenapa ibu marah-marah, Bu? Wahai seluruh rakyat Indonesia, Presiden kita sudah mengajarkan kepada kita untuk melanggar aturan hukum. Kenapa kami rakyat jelata yang hanya mengutarakan aspirasi kita di sini, kita dikadangi seperti binatang? Kita tidak melanggar aturan, kita sudah izin, tetapi kita sudah dipagari seperti binatang. Kalaupun kita mau melanggar hanya di atasnya pagar saja, tetapi kita sudah diatur, disuruh masuk ke dalam pagar seperti kandang. Sedangkan polisi-polisi itu sendiri lebih dari binatang. Gak usah kalian, seluruh rakyat Indonesia, gak usah mengikuti aturan. Karena aturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Kita diperlakukan seperti binatang kok. Apa? Ibu tahu nggak kalau kita diperlakukan seperti binatang? Iya. Tidak ada. Bukan binatang, hewan. Bapak saya Atang, jadi Dadang bin Atang. Kita diperlakukan seperti hewan. Mereka lebih dari hewan dong. Kalau nggak diperintah, nggak berangkat. Hidup Dadang Suradang. Bapak gua Atang nih.
Jadi kalau binatang sama juga menghina gua. Potong aja uang-uang Dadang yang binatang. kita terima sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Sekarang kita harus menutupi lagi utang-utang kami yang kemarin belum tertutupi. Potong lagi dengan Tapera. Tapera yang kemarin belum selesai. Mereka pensiunan banyak yang belum menerima uangnya. Salah posisinya menghadap ke sana ini. Tapi sekarang kita sudah dipotong lagi. Bagaimana? Kita salah. Kita menghadap ke sana ke jalan. Balik kanan. Yang bawa bayonet ini siapa? Gak ada korban. Ini kurang kencang nih, ada yang ada nggak? Aku sebulan setengah di sini. Halo. Aku kok komunikasi. Di dalam. Yang di Udah siap semua. Wah, itu bawa bayonet sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dari sebelah sini. Teman-teman di zona dari sebelah sini. Penunjukannya. Teman-teman mengibarkan bendera, menyanyikan kita matain sampai ini. Kita tunjukkan kita matain tertib. Sekarang yang paling pintar adalah bapak-bapak dan ibu-ibu polisi yang ada di sekeliling kita. Tapi yang jelas suara kita sudah tersalurkan oleh poster-poster. Itu aja. Sudah tersalurkan yang ada di media di sini. Ini ya, biar ladinya Dengan matikan lah. semua kerendahan hati Anjing, matikan yang dulu. Anda mempunyai semua channel, tolong up semua aksi yang ada ini. Kami, Aliansi Rakyat Mengugat, pada hari ini melakukan aksi Soekarno dilengsarkan sama demo di Vatikan. depan Istana Negara. Gusur Vatikan. Megawati pun dalam ancaman Vatikan. Seharusnya kami ada di sana, tetapi Tahu nggak tidak kenapa diperbolehkan. sebelum kita- Katanya 100 meter dari gerbang istana Vatikan tidak udah mampet dan ya. diperbolehkan untuk demo. Itulah Oke, yang menilai kenapa PDIP. dua opsi yang mereka Udah 2 tahun berikan. itu. Kita diangkut ke patung kuda, kita aksi di patung Kakek kuda, gua, kakek bini atau gua tuh korban kita di kapal. sini. Ya di sini aja lah udah. Kita di sini. Yang jelas di sini rame, yang jelas di sini Baca depan di Google. istana. Dan kenapa Peristiwa kita pilih di Cimareme. istana? Garut Karena kita 1919. mau Bapak Jokowi bisa mendengar suara emak-emak, mendengar suara rakyat, mendengar semua jeritan ibu-ibu di seluruh Indonesia. 4 tahun Aliansi Rakyat Menggugat mencoba menjadi pionir untuk bergerak, memanaskan suhu pergerakan, dan kita sampai di titik saat ini. Untuk apa? Terbukti semua nasib anak cucu kita terbukti hari ini. 5 bulan menjelang turunnya Bapak Jokowi, kebijakan bukannya semakin bagus, tetapi semakin menindas rakyat. Betul. 5 bulan Bapak Jokowi menuju turun, melengsarkan diri, tapi kebijakannya bukan pro rakyat, tapi pro oligarki, pro kapitalis. Oleh karena itu untuk Anda Bapak Joko Widodo, 5 bulan sekarang Anda boleh membuat kebijakan semau Anda, tapi jika memperpanjang kemauan Anda kembali akan melihat emak-emak berhadapan dengan Anda di sini. Aliansi Rakyat Mengugat tidak akan kapok untuk bersuara. ARM tidak akan lelah untuk berteriak, dan ARM tidak akan capek untuk menyuarakan kebenaran. Untuk siapa? Bukan untuk kami, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk anak cucu kami. Karena apa? Karena anak cucu kami yang kami pertaruhkan, anak cucu kami yang akan kami bela. Kami tidak rela ketika anak cucu kami di kemudian hari buruk nasibnya karena ulah Anda. Ingat itu, kami tidak izinkan Anda merusak nasib anak cucu kami. Ini sudah terbukti bagaimana anak-anak kami moralnya dihabiskan, bagaimana pendidikan anak-anak kami dihabisi, bagaimana etika dan adabnya dihancurkan, bagaimana ekonomi kami dihabisi. Ini saat ini adalah bukti. Saat ini adalah bukti. Sekali lagi untuk Bapak Jokowi, saya sudah sampaikan di patung kuda beberapa waktu lalu.
Saat itu adalah pergerakan kami yang pertama. Dan ini adalah pergerakan kami yang kedua. Ketika Anda tidak mengindahkan apa yang kami suarakan, maka akan ada pergerakan lebih besar. 3. Oke? Jangan salahkan mama ketika emak-emak terus bersuara. Camkan itu untuk semua, warning untuk semua penguasa, untuk semua pejabat dan elit. Ini adalah suara kaum ibu. Suara kaum ibu. Ini suara rakyat. Bukan kami mencari jabatan, tidak untuk mencari posisi. Kami hanya ingin menyelamatkan nasib anak cucu kami yang bisa tinggal di negeri sendiri. Bukan sebagai kartun, bukan sebagai jongos, tetapi sebagai pemilik sah negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pribumi Muslim. Teman-teman, masih semangat semua. Masih semangat semua. Masih semangat semua. Satu dua, masih semangat semua. Teman-teman, kita hadir di sidang ini semata-mata bukan karena kita hebat, bukan karena kita mau bikin kemacetan, bukan karena kita mau bikin bapak-bapak dan ibu-ibu polisi capek jaga kita, tapi kita hadir ke tempat ini inti menyuarakan suara rakyat. Suara rakyat yang selama ini disumbat oleh dewan-dewan pengkhianat rakyat yang ada di Senayan. Jika DPR itu bekerja, saudara-saudaraku, maka kita nggak perlu lagi demonstrasi. Betul. Seharusnya mereka yang berbicara atas nama rakyat karena mereka digaji oleh uang rakyat. Betul. Betul. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, anggota hewan di Senayan sana makan gaji buta. Anggota hewan yang ada di Senayan sana hanya kong kali kong dengan kaum tukang, sehingga rakyat yang harus bergerak di jalanan, saudara-saudaraku. Dan sialnya kita sebagai rakyat sipil yang punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan sudah memberitahukan aksi kita kepada kepolisian, tapi diberikan apa? Diberikan tembok besi. Seolah-olah kita rakyat yang aksi ini hanya Hewan. wajib dikandani. Jika polisi masih punya nurani kemanusiaannya, jika polisi yang hadir di tempat ini, maka buka ini, biarkan publik melihat, publik mengetahui, dan publik mendengar suara rakyat yang hari ini disumbat oleh Dewan Penyengsara Rakyat di Senayan sana, saudara-saudaraku. Hidup TNI. Kita di sini Iyalah. hanya untuk menyampaikan kegelisahan kita Lawan polisi ya TNI. Kita di sini hanya ingin menyampaikan suara rakyat. Iyalah. Di mana Politik, kita bro. menolak yang namanya tapera, tabungan pemalak rakyat. Kita juga di sini mendesak agar kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan aparat-aparat penegak hukum untuk segera menangkap seluruh koruptor di negeri ini. Termasuk Jokowi. Termasuk bila perlu. Kalau memang Jokowi terbukti. Pastilah. Kita juga di sini mendesak aparat penegak hukum agar segera menangkap para perampok tambang rakyat. Baik itu emas, nikel, tembaga, batu bara, dan lain-lainnya. Itu terus dirampok dan sialnya penjarahan kekayaan bangsa itu dibiarkan. Jadi untuk apa negeri ini punya polisi? Untuk apa negeri ini punya kejaksaan? Untuk apa negeri ini
punya militer, dan para yang katanya NKRI harga mati. Nyata yang terjadi adalah kekayaan alam bangsa ini terus menerus dirampok. Kita di sini juga menyuarakan suara saudara-saudara kita yang dirampas tanahnya seperti Rempang di Galang, seperti di Kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Toba. Belum lagi di Toba, di Kampungku. Oh iya. Ribut bertahun-tahun dan puluh tahun dengan TPL. Polisi itu sekarang menjaga perampok, bukan menjaga orang. Kita di sini menyuarakan penuhi kedaulatan rakyat. Jadi saudara-saudaraku, jadi kawan-kawanku semua, ada sebuah analogi. Batu yang besar pasti akan pecah. Bukan karena hantaman pertama, kedua, bahkan sampai 1000. Tapi karena hantaman yang terus-menerus dilakukan dengan konsisten dan konsekuen, maka batu itu akan pecah. Begitu juga Jokowi pasti tumbang jika kita terus menyuarakan tumbangkan Jokowi. Sebelum masa jabatannya berakhir, Jokowi pasti tumbang, saudara-saudara. Dan aku menggaransi itu, Jokowi pasti tumbang. Tapi kita di sini bersuara untuk mempercepat keruntuhan Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi lah yang kerusakan negeri ini. Jokowi lah sumber perusahaan hukum negeri kita. Jokowi lah sumber penghancur hutan di negeri kita. Dan Jokowi lah perampok tambang kekayaan negeri kita dengan izin jahanamnya. Maka dari itu saudara-saudaraku, jangan pernah takut menyuarakan suaramu. Jangan pernah gentar menyuarakan aspirasimu. Tetaplah bersuara. Lantangkan suaramu. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. mantap. Khotbah dari Islam karismatik. Masih tetap semangat. Hari ini kita seperti biasa, kita ingin menyampaikan aspirasi. Karena kita sudah aksi bersih, tapi ternyata masih tetap justru semakin merajalela kondisi negeri kita. Apalagi belum lama ini adalah Undang-Undang Tapera yang baru disahkan. Selain Tapera yang sebelumnya ada Asabri, ada Askes dan yang lain-lain, itu juga belum terungkap kasusnya. Ada BLBI, ada BCA dan yang lain-lain. Ada juga kasus timah yang 271 T dan yang lain-lain. Ini sebenarnya kita ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar mereka sama-sama memahami kenapa kaum mak-mak hari ini datang di tempat ini bukan hanya sekedar gagah-gagahan, tapi kami ini ingin menyampaikan aspirasi ini. Kenapa? Kami yang sudah tua renta ini masih ingin menyampaikan, masih mengkritik pemerintah, bukan tidak ada alasan. Karena kami ingin memberikan fondasi terhadap anak cucu kita nantinya. Apalagi kaum buruh hari ini sangat menderita, lapangan kerja sudah tidak ada. Yang dijanjikan Presiden Jokowi 10 juta, mana janjinya, omong kosong. Baru 3 orang yang diselesaikan, itu pun keluarganya sendiri. Betul tidak? Betul. Ini baru keluarganya sendiri. Dan ada iparnya dan yang lain-lain. Sampai Presiden aja mencarikan pekerjaan untuk anaknya dan
Dan yang belum lama, kasus timah, kasus nikel dan yang lain-lain, yang 271 ini dipertontonkan antara instansi baku hantam, saling intimidasi. Seharusnya mereka lah yang harus menyelesaikan tanpa rakyat mengetahui. Tapi kenapa hari ini dipertontonkan sedangkan rakyatnya sudah menderita? Harusnya ini diselesaikan sesama instansi yang berkaitan dengan hal ini. Jangan korupsi juga di backing. Jangan persoalan ini yang harusnya diselesaikan. Tapi hari ini justru oligarki lah yang diberikan karpet merah, bukan rakyatnya. Jadi jangan salahkan kalau rakyat ini turun ke jalan, ke tempat ini. Kami turun, ini juga ada aturan main. Persyaratan kami sudah penuhi kepada Polda Metro Jaya. Jadi titik yang kita tuju sudah sampai. Jadi bukan sekedar main-main. Maka antar instansi ini harus ada koordinasi yang baik agar jangan diadu dengan rakyat. Kami berjuang ini bukan hanya untuk kami, untuk semua rakyat Indonesia. Yang harusnya sama-sama kita pegang teguh. Kita harus betul-betul komitmen. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, kita harus komitmen. Jangan mengingkari apa yang kita buat komitmen. Inilah sebenarnya dasar dari semua persoalan hari ini. Akar persoalan ini adalah yang kerapnya adalah Presiden Jokowi. Yang kerapnya siapa? Sebenarnya kalau Presiden Republik Indonesia itu betul-betul memperhatikan persoalan nasib rakyatnya ini, pasti kami ini tidak akan turun ke jalan dan bukan mengerjain polisi. Tapi kami ini ada sama-sama untuk menyampaikan. Sama jangan lupa. Ini acara arisan ini. Arisan istimewa dikelilingi polisi. Arisan Mbak Iriana kok nggak hadir? Udah lagi piknik, jadiin polisi. Mbak Iriana nggak ikut arisan. Mana? Buat aku mana? Jangan digubris dia lagi. Bang, di belakangnya. Kembali kepada undang-undang Omnibus Law ini. Maka undang-undang Omnibus Law ini segera dicabut, segera dinyahkan dari muka bumi Indonesia. Sepakat? Kalau ini tidak, kita ini hanya diputar-putar kembali. Kita harus kembali mencabut undang-undang Omnibus Law. Kesehatan mau apapun itu harus dicabut. Baru undang-undang turunannya nantinya akan ikut serta. Banyak sekali persoalan yang terjadi di negeri kita. Tapi kita tidak sadar. Setelah terjadi baru kita, oh itu ya, kan gitu. Sulit sekali. Dan di sini saya membaca bagaimana tabungan beras rakyat ini akhirnya jadi miris rakyat kita. Apalagi kaum emak-emak inilah yang sangat menderita, yang sulit untuk. Ini menunjukkan bahwa eskalasi politik tetap panas menjelang pemerintahan Hubertus Sukowi dalam segala bencana haram jadah berakhir. Karena kalau dia selamat, maka Indonesia menuju bubar tahun 2025 berkat Undang-Undang Dasar 45 yang satu paket dengan Pancasila
Bhinneka Tunggal Ika diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002 yang mengakibatkan secara de jure Indonesia pada dasarnya sudah bubar, dan bubar secara de facto tahun 2025 menuju kejayaan Indochina Raya. Pada saat yang berbahagia saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketika kemerdekaan terus dilucuti dengan keberingasan daripada pemerintahan, maka satu kata yang tapi dan bahwasannya hari ini lembaga negara yang mengurus mengenai permasalahan pendidikan, yakni Kemenristek Dikti dan Kebudayaan, tidak bisa menuntaskan tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang menindas daripada dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Kendati Menteri Pendidikan telah melayangkan kalimatnya bahwasannya UKT dibatalkan untuk dinaikkan, tapi kita perlu ketahui bahwasannya itu adalah siasat buruk dari pemerintah untuk semakin menggerus daripada pendidikan yang layak untuk rakyat miskin kota. Pendidikan hanya diberikan kepada imperium pemerintahan yang hari ini memiliki begitu banyak kolega di pemerintahan, tapi tidak memiliki begitu banyak terkait asas kebermanfaatan terhadap masyarakat sipil. Ditambah lagi dengan tapera yang hari ini menggerus pendapatan masyarakat merupakan satu kegagalan negara. Anies Baswedan pernah menyampaikan di dalam orasinya bahwasannya bagaimana demokrasi gagal dalam satu negara adalah hadirnya pemerintahan yang kemudian mendiskreditkan hak-hak daripada masyarakat saudara-saudara sebangsa tanah air. Ibu-ibu hari ini sibuk mengurus dan bagaimana mencari biaya untuk menyekolahkan anaknya. Tapi itu mati lanjut. Terus itu yang rusak. Terus aja terus. Ada orasi. Itu. Oke, baik. Lebih lanjut, seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwasannya Jokowi adalah dalang daripada segala macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Jokowi adalah presiden yang gagal dalam mengelola kebijakan maupun setiap keputusan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah permasalahan daripada kemanusiaan yang tidak turut dituntaskan. Kita lihat di samping sana saudara-saudara sekalian, bagaimana pada 20, 21, 22 Mei tahun 2019 pada saat pemilihan putaran kedua, Jokowi mendesain begitu banyak oknum-oknum untuk mencederai hak-hak sipil, hak-hak kebebasan berpendapat dengan membunuh karakter serta membunuh fisik daripada orang-orang yang kritis, saudara-saudara. Lebih lanjut saya sampaikan bahwasannya ke depannya kita akan menghadapi rezim yang begitu bobrok, yaitu kehadiran tim mawar dalam pemerintahan. Ini merupakan satu pintu gerbang memasuki kegagalan demokrasi di Indonesia. Kegagalan daripada kebebasan berpendapat yang sudah menjadi cita-cita reformasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kebebasan berpendapat jelas diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun apabila dihalang-halangi, maka negara hari ini telah menggagalkan daripada amanat reformasi tersebut, saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Dan apabila bentuk kritisisme dihadang dengan RUU Polri hari ini, maka negara Kesatuan Republik Indonesia mencoba menghalang demokrasi yang ada di Indonesia dengan mengajukan rencana atau rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, mana dalam rancangan tersebut telah dicanangkan bahwasanya Polri berhak memutus akses internet di tempat aksi, di tempat unjuk rasa. Polri memiliki hak veto seperti itu. Sementara hal tersebut merupakan hal yang kontradiktif dengan pasal 28E ayat 3, yakni Undang-Undang Kebebasan Berpendapat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bukan saja dari segi ekonomi, segi sosial maupun segi pendidikan. Hari ini ketika kita bernapas pun negara mencoba mengatur dan bagaimana mendikte agar kita bernapas semata-mata untuk menghidupkan pemerintahan yang ada. Tapi kendati demikian saudara-saudara sekalian, napas yang kita bangun adalah napas perjuangan, napas kebenaran yang tidak bisa dipersekusi oleh siapapun itu, oleh siapapun mereka yang berada dalam kekuasaan. Relasi kekuasaan tidak pernah bisa mengkooptasi apa yang kita sampaikan hari ini.
relasi kekuasaan tidak akan bisa menggunakan aparat-aparat sipil negara untuk membatasi penyampaian pendapat di muka umum, saudara-saudara sekalian. Maka jangan pernah takut untuk berbicara apabila Irjen Firly Bahuri adalah seorang koruptor, merupakan orang yang berasal dari aparat negara. Maka jangan pernah takut untuk bicara mengungkap bagaimana dalang daripada KM 50, dalang daripada kejahatan HAM tahun 2019, yakni kematian Randi dan Yusuf di Kendari, kemudian beberapa tragedi kemanusiaan yang menimpa di DKI Jakarta, saudara-saudara sekalian. Itulah yang harus kita lihat secara kacamata kemanusiaan. Dan apabila kacamata kemanusiaan tersebut hilang, maka tidak ada bedanya kita dengan pemerintahan, saudara-saudara sekalian. Kita bicara masalah ekonomi hari ini, sementara sumber daya manusia kita terus dikooptasi dengan pembatasan terhadap penyampaian pendapat, maka tidak layak kita menyampaikan permasalahan ekonomi, sosial, politik maupun apapun, saudara-saudara sekalian. Tapi yang terpenting bagaimana kita rumuskan untuk memajukan sumber daya manusia melalui kebebasan berpendapat, melalui kebebasan berserikat, tanpa ada kooptasi dari relasi kekuasaan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apapun yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2024 adalah ulah daripada Jokowi. Saya pikir demikian. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan datang dari Jokowi, dan rakyat Indonesia adalah korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lebih cantik warna polisinya, polwannya daripada pendemo. Polisi polwan kita tampak elegan. Jauh-jauh, sini masuk ke tengah. Sebelumnya saya sebagai kawan ARM bersama dengan Ida. Masuk ke tengah, Bu. Oke. Oke. Saya sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir menyuarakan suara kita. Apa yang terjadi sekarang di aksi ini adalah potret demokrasi Indonesia. Tapi kita yakin, apakah seorang rakyat bisa dibuka? Berarti besok kita akan datang lagi. Kita ajak teman-teman kita. Kita baca semua di poster-poster itu adalah suara hati kita. Jadi kepada bapak-bapak polisi, Pak, tidak ada Pak, suara rakyat tidak bisa Anda bungkam. Satu, kami akan datang lagi Pak. Oke, takbir. Oke, kita berdoa dulu ya. Musuh kita. Doa, coba Pak Bang Brevo kita mimpin kita doa atau kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Oke, berdoa dimulai. Ya. Setelah merdeka harus merdesa. Setelah reformasi 98 harus revolusi merdesa, adil, makmur, beradab. Lengserkan Hubertus Sukowi dalam segala bencana haram jadah, rejim Sontoloyo alias rejim Orson, Orde Sontoloyo. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan. Salam.